Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pratama dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum permasalahan Internet Gateway yang ada pada web pembelajaran. Oke, langsung saja untuk topologinya seperti ini, dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan di sini. Untuk cloud ini sebagai internet atau PJOS asli yang tersambung dengan internet. Adapternya di WiFi. Pasti DHCP ya, karena WiFi. Lalu untuk Debian sebagai router memiliki dua adapter, yaitu adapter yang pertama bridge adapter dengan IP DHCP karena tersambung dengan internet atau tersambung dengan laptop. Lalu untuk adapter 2 yaitu internal network dengan IP 192.168.29.1. Nanti internal network ini terhubung dengan klien ya. Lalu untuk Windows XP sebagai klien dengan memiliki adapter internal network dengan IP DHCP. Ya, langsung saja pastikan dulu ini sudah tersambung internet. Cek adapter option. Nah, pada atap WiFi ini sudah tersambung dengan WiFi Oppo A15 ya. Dan juga untuk IP-nya DHCP ya. Oke. Lanjut kita masuk ke Debian atau ke routernya, login sebagai root. Lalu kita ketikkan perintah nano etc network interface untuk mengatur IP. Oke, lalu saya jelaskan untuk NP0S3 ini adalah adapter bridge adapter yang terhubung langsung dengan internet tadi ya, menggunakan DHCP. Lalu untuk NP0S8 ini yaitu yang terhubung dengan klien nanti menggunakan adapter statik dengan address 192.168.29.1 dan network 29.0. Oke, langsung saja kita save, Ctrl X, Y enter, lalu kita restart untuk konfigurasinya dengan perintah etc init.d networking restart. Kita enter dan kita tunggu sebentar. Oke. Oke, jika sudah oke, kita cek IP-nya apakah sudah sesuai dengan perintah IPA. Oke, sudah sesuai ya. Untuk NP0S3 ini 43.92 adalah DHCP yang diberikan oleh laptop kepada Debian. Untuk yang NP0S8 ini sudah kita atur tadi, 9.1 sudah betul. Lalu kita masuk ke nano/etc/resolve.conf. Nah, ini name servernya kita hafalkan 43.1 ya. Kita Ctrl X untuk keluar, lalu kita masuk ke nano etc/host. Nah, di sini awal mula hanya ada dua ini, localhost dan Debian. Lalu saya tambahkan arya.com dan juga arya.id. Untuk Anda menambahkan domainnya ini bebas, arya.com atau .net atau .ftp atau .id terserah. Untuk yang arya.com ini menggunakan IP dari adapter kedua, dan untuk arya.id ini menggunakan IP dari name server yang tadi, oke, 43.1 ini. Lalu kita Ctrl X untuk keluar, lalu kita masuk ke nano/etc/sis/cdl.conf. Nah, di sini awal mula ada pagarnya seperti ini. Nah, lalu kita hapus pagarnya atau kita aktifkan dengan perintah aktifkan, lalu kita keluar, Ctrl X, Y enter. Oke, setelah itu kita coba ping atau kita coba tes koneksi internet pada Debian ini apakah sudah terhubung dengan internet dengan perintah ping google.com. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah detail, berarti untuk Debian sudah tersambung dengan internet ya. Lalu kita masuk ke nano/etc/apt source list untuk melihat repositori yang saya gunakan pada Debian. Nah, saya menggunakan repositori dari kartolo.sby.datautama.net.id. Untuk Anda bebas menggunakan repositori dari mana. Oke, jika selesai kita Ctrl X, Y enter. Lalu jangan lupa untuk apt main get update.
untuk mengupdate repositorinya. Oke, karena saya sebelumnya sudah mengupdate, jadi tampilannya seperti ini. Oke, lalu kita pergi untuk menginstal DHCP dengan perintah apt min-get install isc DHCP server. Enter. Oke, karena saya sudah menginstal, jadi tampilannya tuh seperti ini. Oke, lalu kita masukkan nano /etc/default isc DHCP server. Nah, ini awal mula ada pagarnya, lalu saya hapus karena saya menggunakan DHCP yang versi 4. Lalu untuk ini kosong, saya isikan np0s8 karena ini adalah adapter 2 yang akan tersambung dengan klien menggunakan DHCP tadi ya, klien. Oke, jangan lupa kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita masukkan nano /etc/dhcpd.conf. Enter. Nah, pada atas ini saya pagar semua. Awal mulanya ada yang tidak dipagar ya. Lalu pagar saja semua. Lalu untuk di sini awal mulanya ada pagarnya dari subnet sampai kurung awal tutup ini. Lalu saya buka pagarnya. Lalu isikan subnet ini dengan network dari Debian adapter yang kedua 29.0 tadi ya. Lalu untuk rank ini adalah netmask dulu. Untuk IP adapter kedua ya, sudah 255.255.0, dan untuk rank ini adalah IP yang akan diberikan kepada klien berkisar antara berapa sampai berapa. Di sini saya menggunakan yang akan saya berikan di klien yaitu berkisar antara 29.2 sampai 29.25. Oke, untuk obtain domain name-nya server ini adalah area.id. Kenapa area.id tidak area.com? Karena area.id ini adalah menggunakan IP dari name server tadi ya, harus menggunakan IP yang ada pada name server pada resource.conf tadi. Untuk domain name-nya bebas, saya menggunakan area, dan obtain router ini adalah IP dari Debian adapter kedua yang internet dock. Lalu untuk broadcast ini 192.168.29.255. Oke, lalu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Lalu jangan lupa untuk merestart DHCP-nya dengan perintah etc init.d isc DHCP server restart. Enter, kita tunggu sebentar. Oke, jika oke, kita masuk ke klien. Dan kita masuk ke start, control panel, network internet connection, dan network connection. Klik kanan pada local area connection, pilih properties. Pada internet protocol TCP/IP, klik 2 kali dan ubah dari static ke DHCP atau ini obtain an IP address automatically. Ini sama saja dengan DHCP. Jadi kita tidak perlu mengatur sendiri. Jadi nanti auto atau otomatis. Kita oke. Nah, kita tunggu sebentar, acquiring network address. Oke. Nah, jika sudah connected, kita klik kanan lalu kita klik status support. Nah, sudah ASI.NET by DHCP ya. Dan IP-nya pun 29.2 dengan default gateway 29.1 atau IP dari Debian atau kedua. Kita details untuk lihat lebih jelas. Nah, sudah jelas untuk DNS ini ada pada name server tadi ya di Debian ya. Kita close, kita masuk ke CMD. Kita coba koneksikan antara Debian dengan klien. 192.168.29.1. Enter. Nah, sudah DTL. Oke. Kita coba koneksi internet dulu ya. Apakah bisa? Nah, tidak bisa ya karena kita belum mengaturnya. Min-T saja. Biar lanjut. Oke, sekarang kita akan menyalurkan internet yang dimiliki oleh Debian kepada klien dengan perintah iftables min-t-nat min-a post routing min-s 192.168.29.2 atau IP dari klien. Oke, min-j masquerade, kita enter. Kita lihat aktivitas iftables dengan perintah iftables min-t-nat min-nl. Nah, oke, sudah aktif. Lalu kita kembali ke klien, apakah sudah DTL? Nah, sudah DTL ya. Kita coba ping Google. Nah, sudah DTL. Berarti untuk klien sudah tersambung dengan internet ya. Oke,
Langsung saja kita kerjakan soal sesuai praktikum menggunakan perintah ifconfig al, ifconfig release, dan juga ifconfig renew. Oke, kita klik ifconfig. Nah, ifconfig ini menunjukkan IP atau menjelaskan IP. Oke, 192.168.29.2. Oke, langsung saja lanjut ifconfig min al. Nah, untuk ifconfig min al ini lebih detail ya, atau lebih terspesifikasi, lebih spesifik, lebih jelas. Kita tahu DNS server, kita tahu DHCP server, kita tahu physical address atau MAC address, dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke ifconfig/release. Kita enter. Nah, release ini berguna untuk menghapus seluruh konfigurasi IP pada klien seperti disable. Lalu kita ifconfig renew. Kita tunggu sebentar. Ifconfig renew ini sama saja dengan kita enable kalau release disable dan renew enable. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut, untuk ini pastikan dapat melakukan ping pada alamat tkdsmkn 3buturan.sj.id. Oke, ping tkj.smkn 3buturan.sj.id. Kita enter. Nah, sudah TTL berarti sudah tersambung, sudah bisa mengkonekkan dengan smkn 3buturan.sja.id. Oke. Lalu target perintah seperti alamat kaji. Periksa jaringan menggunakan perintah tracer ya. Oke. Atau periksa lalu lintas. Tracer tkj smkn 3buturan.sj.id. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Tracer ini adalah sebuah lalu lintas bagaimana dari IP klien ini sampai ke smkn 3buturan.sj.id ya. Kita tunggu sebentar. Memang agak lama ya. Sebentar ya, si proses.
Oke, trace complete. Sekarang saya jelaskan. Maksudnya ini adalah lalu lintas dari klien ini sampai ke TKJ SMKN Buturan. Jadi melewati IP dari sendiri, IP dari Debian dulu, lalu IP dari laptop, internet, lalu ini adalah 114 ini adalah router. Saya nggak tahu router dari mana ya, pokoknya melewati router ke router sampai router terakhir yaitu pada alamat tkj.s tkd tkj.smkn3buturan.sj.id. Oke, saya rasa sudah jelas dan sudah cukup untuk praktikum penjelasan video dari saya, dari praktikum permasalahan internet gateway. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.